Yeah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ipa Julianti sebagai beauty konsultan kamu di Jasmine Beauty Skincare. Di video kali ini guys ya, aku mau bahas nih tentang materi yang bagus banget ya, terutama buat kalian yang para pejuang acne atau acne fighter nih. Jangan sampai di skip, disimak baik-baik. Nah, buat kalian yang baru menemukan video aku ya guys ya, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku dan tekan tombol loncengnya buat subscriber yang lama. Jangan lupa nih jempolnya ya, biar aku makin semangat bikin konten buat kalian semua. Teman-teman, sebelum kita tahu apa aja sih penyebab-penyebab jerawat yang sering kali muncul, kita perlu tahu dulu nih, apa sih arti dari jerawat itu sendiri? Ternyata jerawat itu adalah suatu penyakit peradangan kronis ya dari kelenjar pilosebacea. Nah, itu biasanya ditandai dengan adanya komedo, papul, kista, dan juga pustul. Biasanya jerawat sering kali muncul di area wajah, bahu, lengan atas, dada, dan juga punggung. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti itu ya guys, apa sih penyebabnya? Ini dia beberapa faktor-faktor penyebab resiko munculnya jerawat. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Kok bisa sih? Iya dong, bisa. Ternyata beberapa studi menunjukkan bahwa ya kedua orang tua yang punya riwayat berjerawat akan berisiko lebih tinggi menurunkan jerawat ke anaknya dibandingkan hanya salah satu orang tua saja. Dan ada lagi nih penelitian menunjukkan bahwa jika seorang ibu punya riwayat jerawat itu akan berisiko lebih tinggi akan menurunkan jerawat ke anaknya. Kenapa begitu? Karena ternyata ya jerawat itu cenderung akan diturunkan oleh kromosom X. Nah, jadi itulah kenapa jerawat bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Nah, untuk faktor yang kedua guys, ada faktor hormon. Jerawat karena hormon ini biasanya dialami oleh ibu yang sedang menstruasi, ibu yang sedang hamil, dan juga bahkan sedang menopause juga bisa loh terkena jerawat. Kenapa sih? Karena ternyata ya fluktuasi hormon ini yang menyebabkan meningkatnya si minyak jerawat atau sebum sehingga munculnya jerawat. Seperti itu ternyata guys ya. Lalu faktor yang ketiga adalah karena faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti contohnya debu, lalu polusi udara, dan juga matahari. Jadi makanya nih buat yang suka terkena debu atau polusi, jangan sampai lupa cuci muka ya guys ya. Dan yang kalau suka panas-panasan nih sama matahari ya, jangan lupa pakai sunscreen. Nah, itu dia solusinya ya. Tapi nanti ya masih ada di belakang solusinya. Nah, kita lanjut faktor berikutnya, ada faktor gaya hidup. Kok bisa sih faktor gaya hidup? Ternyata gaya hidup juga ini ya bisa memicu pertumbuhan jerawat. Contohnya kayak gimana sih? Kayak misalkan pertama nih suka minum minuman alkohol, yang kedua suka merokok, yang ketiga ya ini apa suka banget sama makanan-makanan yang mengandung gula tinggi ya, suka banget sama makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Ternyata itu juga memicu jerawat. Jadi pola makannya kurang sehat. Lalu ada lagi penyebabnya karena suka begadang. Nah, makanya Haji Roma Irama suka bilang, begadang jangan begadang. Gitu ya, karena itu bisa memicu jerawat juga ya. Lalu ada lagi nih stres, apa dibikin stres, nah itu bisa juga menimbulkan jerawat guys. Jadi buat kalian ya yang hobi stres, tolong ya dikurang-kurangi lah stresnya. Yang suka begadang, dikurang-kurangi begadangnya ya. Mulai sekarang kita pola hidup sehat ya guys ya, pola hidup sehat. Lalu yang terakhir, faktor yang terakhir adalah faktor karena kosmetik. Nah, ternyata kosmetik juga bisa menjadi pemicu jerawat, apalagi kalau kosmetiknya yang abal-abal guys. Aku dulu pernah merasakan menggunakan krim abal-abal. Setelah aku berhenti dari krim tersebut ya, wajah aku breakout parah. Jadi ternyata pakai kosmetik yang berbahaya itu juga bisa menimbulkan jerawat. Pakai kosmetik atau skincare ya, kosmetik atau skincare, makanya dicek dulu skincare atau kosmetiknya ya udah BPOM atau belum. Jangan sampai kalian tergiur dengan instannya wajah yang glowing, yang kinclong, tapi udahnya wajah kalian breakout parah. Karena aku dulu pernah mengalaminya guys. Jadi jangan sampai kalian mengalaminya juga ya. Dulu waktu zaman sebelum COVID aku sudah pakai masker guys kemana-mana karena jerawatan parah gara-gara stop pakai krim yang mengandung merkuri. Jadi kosmetik atau skincare juga bisa memicu ini ya jerawat ya. Jadi dihindari kosmetik yang berbahaya ya guys ya.
Nah guys, kalau tadi kita udah tahu apa aja penyebab-penyebabnya, sekarang gimana sih Kak cara menanganinya, gimana solusinya? Nah yang paling pertama, yang paling penting adalah gunakan skincare sesuai dengan kebutuhan wajah kamu ya. Kalau di Jasmine Beauty ada paket acne 2 paket ya, paket acne jelly dan paket acne more ya. Kalau paket acne jelly ini buat kalian yang punya keluhan jerawat ringan, jerawat beruntusan dan jerawat hormon nih. Biasa ibu-ibu hamil yang lagi hamil terus dia jerawatan tuh ya, muncul jerawat itu ternyata karena hormon. Nah bisa nggak sih glowing juga meskipun hamil? Bisa dong, pakai paket acne jelly-nya Jasmine Beauty ya. Udah BPOM, udah halal ya tentunya ya guys ya. So yang lagi menstruasi ya suka timbul muncul jerawat 1, 2, 3 itu namanya jerawat hormon. Jangan didiemin aja jerawatnya, kalian bisa pilih paket acne jelly kalau memang itu mengganggu jerawatnya ya. Silakan dipilih paket acne jelly. Lalu untuk yang kedua ada paket acne more. Nah kalau untuk paket acne more di sini buat yang punya keluhan jerawat parah ya, beruntusan parah, jerawat batu, jerawat bernanah, dan bekas jerawatnya pun banyak banget sampai menghitam atau memerah, itu kalian silakan pilihnya paket acne more ya. Jadi ada 2 pilihannya, jangan sampai salah paket ya, supaya hasilnya maksimal. Kalau kalian masih bingung nentuin paket, silakan tulis di kolom komentar, nanti aku pasti bales ya sesuai dengan pertanyaan kalian ya guys ya. Nah itu dia guys, tapi perlu diketahui nih guys ya, perlu diketahui ya, ada juga hal-hal penyebab jerawat ya. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai skincare tapi masih juga timbul jerawat, ternyata ada juga beberapa hal yang harus dihindari guys. Jadi nggak cuma kalian berfokus sama skincare aja, enggak, tapi juga ada beberapa hal yang harus dihindari. Mbak, saya udah pakai skincare, tapi kok masih on off ya jerawatnya, ini gimana sih Mbak? Nah guys, ternyata kalau kalian lagi jerawatan, kalian jangan cuma fokus sama skincare-nya aja, tapi ternyata ada juga beberapa yang harus dihindari selama kalian lagi jerawatan supaya tidak memperparah atau memperburuk jerawat. Apa aja sih yang harus dihindari? Ini dia beberapa hal yang harus dihindari selama kamu lagi berjerawat. Yang pertama, hindari kamu makan makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi. Ya, ternyata ada loh makanan yang harus dihindari atau jangan berlebihan. Contohnya seperti makan nasi putih yang masih panas banget, yang baru matang banget, karena itu kadar gulanya sangat tinggi ya. Lalu minuman boba, emang enak sih itu minuman boba, tapi kalau kita berlebihan itu bisa memicu jerawat juga ya, bisa juga. Lalu ada lagi seperti produk dairy seperti yogurt, keju, dan juga susu putih kemasan ya, susu putih kemasan kaleng ya, itu bisa juga memicu. Pokoknya kalau sesuatu yang berlebihan itu dilarang ya guys ya, karena itu bisa memicu jerawat. Kalian boleh makan sesekali tapi jangan berlebihan. Loh kok bisa sih Mbak makanan jadi pemicu? Bisa dong sayang. Kalau tadi kita udah tahu ya pengertian itu jerawat apa. Pengertian jerawat adalah penyakit peradangan kronis ya, penyakit peradangan kronis. Nah, sama dengan penyakit lainnya seperti diabetes ataupun asam urat, pasti juga ada beberapa makanan yang harus dihindari. Nah, contohnya sama dengan jerawat ya. Ada juga yang harus dihindari makanan seperti tadi yang saya sebutkan, seperti tadi nasi putih, lalu minuman boba, produk dairy ya, keju, yogurt, susu ya, pokoknya jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik, seperti itu. Lalu apa aja harus dihindari? Ada lagi, jangan memencet jerawat, apalagi lagi meradang, dipencet-pencet jerawatnya, nanti akan menimbulkan bekas jerawat, jadinya scar, jadinya bopeng, jadi jelek nanti udahannya ya. Jadi stop dipencet-pencet jerawatnya ya. Lalu yang ketiga, hindari terlalu sering tangan ini memegang wajah. Tangan kita ini sumber bakteri. Kenapa? Karena kita apa aja dipegang ya. Jadi tolong jangan sering-sering memegang wajah pakai tangan, apalagi tangan belum cuci tangan ya. Nanti bakteri akan menyebar kemana-mana, apalagi kalau lagi jerawatan ya, nanti akan memperparah jerawat. Itu harus dihindari ya sayang ya. Lalu ada lagi ya, spray sarung bantal itu juga harus dibersihkan minimal 1 minggu sekali. Kenapa? Karena kalau orang yang lagi jerawatan itu si bakterinya itu nanti nempel ke sarung bantal ya, nempel kemana-mana. Kalau nggak dicuci nanti kemana-mana meradang jerawatnya ya, nggak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh. Kayak gitu. Lalu yang keempat, stop begadang, hindari begadang, itu bisa memicu jerawat. Hindari stres ya, jangan terlalu berlebihan stresnya ya. Kita harus berpikir positif ya, karena itu juga memicu jerawat juga kayak gitu.
Nah, yang terakhir ya, jangan berlebihan pakai kosmetik, apalagi lagi jerawatan. Kalian lagi jerawatan parah nih, terus kalian pakai kosmetik yang berlebihan, pakai make up dempulan, pakai bedak padat, itu akan memperparah jerawat kalian ya. Jadi tolong kalau kalian lagi jerawatan, kosmetiknya dikurangi. Kalau misalkan pakai bedak, usahakan pakai bedak tabur, jangan pakai bedak padat ya. Karena pakai bedak padat itu, kalau pakai bedak padat itu bisa banyak jerawat, akan tambah meradang jerawatnya karena itu si sponsnya itu nempel ke wajah, kemana-mana nanti bakterinya, jadi jerawatnya makin parah seperti itu ya. Jadi tolong dihindari pakai kosmetik berlebihan ya, pakai make up berlebihan tolong dihindari karena dia akan menyumbat pori-pori. Nah itu yang bisa bikin jerawat baru muncul atau jerawat yang lama bisa makin parah kayak gitu ya guys ya. Nah perlu kalian ketahui kalau kalian pakai skincare itu juga tidak instan ya, tidak instan, butuh waktu sayang, karena ini udah BPOM dan halal, jadi butuh waktu sekitar 4-12 minggu. Ini bukan sulap bim salabim langsung cering, langsung hilang jerawat hempas dan kinclong, bukan kayak gitu. Ini skincare membantu untuk menghilangkan jerawat, membantu untuk menyembuhkan jerawat dan menghilangkan bekasnya. Jadi ini butuh proses ya sayangnya. Jadi kalau mau sembuh harus berproses, gunakan skincare Jasmine Beauty dan hindari penyebab jerawat supaya jerawatnya nggak on off. Terus kalian juga perlu tahu nih, kalian perlu tahu juga kalau jerawat itu normal kalau misalkan kayak jerawat hormon. Kayak aku nih lagi ada jerawatnya. Di sini aku lagi ada jerawat. Itu normal karena aku makhluk hidup. Jadi kalau ada tumbuh jerawat 1-2 itu normal ya. Bisa jadi aku kena, kan tadi yang aku bilang tadi ya, dari macam-macam penyebabnya. Kayak misalkan debu, polusi. Nah, kan aku setiap hari keluar rumah kena debu, kena polusi. Ya barangkali aku tidak terlalu membersihkan wajah jadi muncul jerawat. Terus juga karena faktor makanan juga ngaruh. Kalau aku pecinta keju, yogurt, aku pecinta itu ya. Aku suka banget, tapi ya udahlah ya, kalau misalkan muncul jerawat ya udah, itu kan resiko kayak gitu ya. Tapi kan nggak terlalu parah. Itu normal-normal aja. Jadi jangan dibikin stres. Kalau cuma muncul 1-2 jerawat. Kita makhluk hidup itu normal ya. Yang serem itu kalau kalian wajahnya nggak pernah jerawatan sama sekali ya, itu pasti kalian pakai krim yang berbahaya ya, karena itu krimnya ngeri banget. Jadi hati-hati ya, kalau misalkan nanti kalian stok dari krim itu bisa wajahnya break out ya kayak gitu ya guys. Jadi hati-hati ya guys ya. Jadi kesimpulannya normal-normal aja. Kalau misalkan kalian jerawatannya cuma 1-2 itu normal. Oke guys, masih bersama saya Ipa Julianti sebagai beauty konsultan kamu di Jasmine Beauty Skincare. Nah gimana penjelasan aku kali ini? Kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan putar ulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham ya guys ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Pasti aku balas pertanyaan kalian guys. Nah buat teman-teman nih yang pingin konsultasi langsung dengan aku dan interaksi langsung dengan aku setiap hari live streaming di TikTok ya, jam 1 siang. Silahkan di follow dulu akun TikTok aku nih, Ipa_Julianti. Setiap harinya aku live streaming di TikTok ya. Kalian mau tanya-tanya apa aja boleh, silakan. Mau langsung order juga silakan di TikTok Shop ya. Buat kalian yang pingin cobain satu paket lengkap Jasmine Beauty, silakan kalian bisa order juga, ada di link deskripsi di bawah ini ya. Semua marketplace aku ada di situ ya. Silakan di yang sudah simak dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku share kali ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama nih buat kalian para pejuang akne ya. Semangat terus pejuang akne ya. Pasti wajahnya akan glowing pada waktunya. Yang penting tetap rutin nih perawatan pakai skincare Jasmine Beauty. Oke, terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir ya. Bye bye. Yeah.